مصطفى منبع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya semuanya ummahat yang dimuliakan Allah? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang batuk pilek, tidak ada? Tidak ada insyaallah. Yang kena corona juga tidak ada insyaallah ya. Semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan bisa dikabarkan kepada yang tidak hadir barangkali untuk bisa segera hadir, atau bisa melihat memberitahu yang hadir kepada yang tidak hadir tentang apa yang kita pelajari pada sore kali ini. Baik umat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam serta salam senantiasa kita hadiahkan, sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada imam kaum muslimin serta seluruh rakyat muslim yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an Sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Pada sore kali ini kita akan membahas satu tema lanjutan tentang syarah matan Abu Syuja' yang kita pelajari di Ummahat atau kelompok Ummahat dan Akhwat MKU. MKU ada yang tahu kepanjangannya Bunda? Membangun keluarga utama. Mudah-mudahan dengan kita belajar fikih ini menjadi pondasi untuk membangun keluarga utama. Dan ini kesempatan yang sangat berbahagia karena kami dapat berkumpul kembali dengan bunda sekalian untuk sama-sama belajar mengkaji dalam masalah fikih dan yang lain sebagainya. Dalam beberapa waktu yang lalu kami baru pulang juga dari Jawa, dan semoga pertemuan kali ini sepertinya pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Mungkin kami izin tidak bisa mengisi. Insyaallah kita lanjutkan mungkin di bulan Syawal dan di bulan-bulan setelahnya, karena mungkin akan melakukan dakwah di satu tempat selama 30 hari full bulan Ramadan ini. Maka kita lanjutkan insyaallah kajian kita. Pada pekan sebelumnya kita sudah membahas ma yanqudul wudu, ma yanqudul wa ma yujibul ghusl, yang mewajibkan mandi, betul? Sudah kita bahas yang mewajibkan mandi, yang membatalkan wudu, atau yang mewajibkan mandi kira-kira? Ada yang ingat? Walladzi yanqudul wudu sittah, itu sudah. Yang membatalkan wudu ada 6, itu sudah insyaallah. Walladzi yujibul ghusl sittah, yang mewajibkan mandi ada 6, sudah. Yang mewajibkan mandi kita review belum? Oh berarti itu yang belum ya. Baik, kita akan bahas tema kita di situ. Walladzi yujibul ghusla sittah, ada 6 yang mewajibkan mandi besar. Apa saja kira-kira? Maka kita bahas. Yang mewajibkan mandi besar salasatun, 3 itu
yang berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya menjadikan sebab mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan. Tashtariku fiha rijal wan nisa, yang bersatu perempuan dan laki-laki dalam sebab tersebut. Yaitu yang pertama iltiqa khitanain, bertemu dua khitan. Yang kedua inzalul mani, keluar air mani. Dan kemudian maut, meninggal dunia, mewajibkan mandi, tapi bukan mandi sendiri, akan tetapi dimandikan, gitu ya. Nah, selanjutnya yang takhtassu bihan nisa, yang hanya perempuan saja yang wajib. Sebab yang tiga selanjutnya yaitu al-haid, haid, dan kemudian nifas dan wiladah. Wiladah itu termasuk dalam kaitannya dengan nifas. Maka kita bahas pertama iltiqa khitanain. Apa rambu-rambu atau dawabit, rambu-rambu dari ulama yang mewajibkan mandi, yaitu ketika timbah masuk ke dalam sumur, gitu. Bayangannya timbah masuk ke dalam sumur. Iltiqa khitanain, berjumpa daripada dua khitan, daripada dua kemaluan. Artinya ini melakukan hubungan antara suami dan istri, maka di situ wajib dia mandi. Telah diwajibkan dia mandi. Iltiqa khitanain, rambu-rambunya seperti timbah masuk sumur. Kalau hanya bersentuhan itu tidak mewajibkan, tidak mewajibkan mandi. Itu pun kalau dia tidak masuk ke dalam sebab yang kedua. Kalau masuk sebab yang kedua, inzalul mani. Inzalul mani, keluar air mani disebabkan karena tiga perkara. Pertama ihtilam, karena mimpi basah. Dan kemudian fikru, berfikir tentang syahwat, berfikir tentang hubungan suami istri. Dan kemudian nazar, memandang. Walaupun para ulama lebih menguatkan memandang itu mengeluarkan madhi. Madhi, ada satu istilah madzaan. Di dalam fikih ada satu istilah madzaan, seorang yang madzaan. Sebagaimana kisah yang diceritakan Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad pernah menceritakan, datang kepadaku Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memintaku untuk bertanya kepada Rasulullah, karena dia malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kuntu rajulan madza, aku seorang yang madzaan, mudah keluar air madhi. Nanti kita bahas jenis-jenis air madhi, wadi dan air mani. Aku seorang yang mudah keluar air madhi. Fastahyaitu, aku malu untuk bertanya Rasulullah, limakana binitihi minni, karena posisi anaknya itu adalah istriku, gitu. Artinya Rasulullah itu mertuanya Ali bin Abi Thalib, malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Diminta tolong kepada Miqdad bin Al-Aswad. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, igsil dzakarahu thumma yatawadda, dia mencuci kemaluan, membasuh kemaluan, dan kemudian dia berwudu. Tidak mewajibkan mandi kalau madhi. Namun ini yang dikatakan para ulama dan guru kami pula, sebab keluar mani bisa saja karena berfikir terlalu dalam, bisa saja membayangkan tadi berfikir, atau memandang yang cukup lama. Dan begitu pula yang pertama tadi tentang ihtilam, yaitu mimpi basah, maka wajib. Pernah kami sampaikan kajian matan Abu Syuja juga di Masjid Nurul Huda, dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sudah 3 tempat sekarang kajian Abu Syuja ini. Pertama Masjid Nurul Huda di Pematang Rebah, dan kemudian yang kedua di Rutan, di lembaga pemasyarakatan, dan mereka juga sudah punya sekitar 15-18 orang sudah punya buku. Kemarin kita fasilitasi untuk bisa memberi buku semuanya. Alhamdulillah mereka sudah punya. Jadi bunda sekalian jangan mau kalah sama para napi yang ada di Rutan. Mereka pun sudah punya buku-buku yang bunda miliki sekarang. Subhanallah. Jadi yang ketiga di MKU ini, maka kita bahas, pernah kami sampaikan bahwasanya 270 juta rakyat Indonesia, 30%-nya tidak mandi wajib, tidak tahu atau tidak mengerjakan mandi wajib. Muslim dia,
Rata-rata kan muslim. Artinya sekitar 30% itu sekitar 90 juta. Atau mungkin tidak sampai 90 juta, 80 atau 70 juta. Tapi 70 juta itu angka yang kecil bukan atau besar? Besar, angka yang besar. Dalam artinya mereka muslim, punya tanggung jawab kita untuk mengingatkan dan tanggung jawab kepada diri sendiri untuk mempraktekkan. Nanti kita bahas bagaimana tuntunan Rasulullah dalam mengarahkan kita untuk mandi besar. Nah, ini sebab-sebab keluar dari air mani. Yang ketiga, meninggal dunia seorang muslim dimandikan dalam keadaan yang suci. Kenapa dimandikan? Diwudukan, cara berwudu, kemudian dimandikan agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Dan seorang muslim ketika meninggal dunia tidak tahu keadaannya seperti apa. Bisa jadi ketika itu dia meninggal dunia di saat sudah melakukan hubungan suami istri. Bisa jadi meninggal dunia di saat dia mimpi basah. Maka di situ dimandikan untuk menutupi segala keraguan itu dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci. Nah, di situ. Namun yang ketiga, maut atau meninggal dunia ini dia dimandikan, tidak bisa mandi sendiri gitu ya, karena sudah meninggal dunia. Dan kemudian yang khusus bagi perempuan haid, tentu saja haid yang itu yang mu'tad, yang selalu keluar setiap bulan-bulannya bagi seorang perempuan atau seorang wanita haid. Dan kemudian nifas, apa pengertian daripada haid? Haid damul kharij, yaitu darah yang keluar ala sabilis sihah, dalam keadaan yang sehat. Muhtadimun dadza, dalam keadaan maksudnya dia sehat bukan sakit, karena nanti ada namanya istihadah. Kalau istihadah yang keluar tidak mewajibkan mandi, hanya saja bunda diwajibkan untuk membersihkan setiap kali untuk sholat, dibersihkan lalu melakukan sholat. Nah, namanya haid ala sabil istihah. Dia keluar dengan rasa sakit, sedikit rasa mual, muhtadimun ladza. Ulama mengatakan muhtadimun ladza. Warnanya yaitu warna yang merah kehitaman dan muhtadimun ladza. Dia menimbulkan rasa sedikit sembelit atau rasa mual-mual dan rasa pusing-pusing, dan seperti itu yang dikatakan ulama. Silakan baca terjemahan tentang di dalam pembahasan yang selanjutnya, ada pembahasan detail tentang haid. Dan istihadah damul kharij ala sabili fi ghairi ayyamil wiladah, fi ghairi ayyamil wiladah wal haid. Istihadah itu keluar di luar daripada hari-hari yang biasa haid, di luar hari-hari yang dia setelah melahirkan, itu dinamakan dengan istihadah. Kalau nifas itu damul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar seketika setelah seorang tersebut melahirkan seorang anak. Waktunya berbeda-beda. Pertama, kalau untuk haid itu paling minimal haid waktunya yaitu yaum, sehari, yaumun wa lailah. Ini paling minimal haid. Kemudian wa aktsaruhu, dan paling banyak 15 yauman, 15 hari dalam fikih Syafi'i. Dan kemudian selanjutnya ghalibu, yang paling sering yaitu sittun au sab'un, 6 atau 7 hari kebanyakan para wanita. Nah, ini sudah diteliti oleh para ulama Syafi'i semenjak terdahulu, dari wanita-wanita, istri-istri mereka, putri-putri mereka, kaum muslimah yang ada di zaman tersebut. Kalau nifas itu keluarnya lahdzah, seketika selesai, paling rendah. Aqallu zaman, yang paling rendah seketika selesai. Dan kemudian yang selanjutnya yang paling banyak sittuna yauman, paling lama 60 hari. Wa ghalibuhu, dan yang mayoritas menjadi kebiasaan perempuan arba'una yauman, 40 hari. Betul? Iya, sepakat berarti ya, yang sudah pernah melahirkan. Baik, 40 hari. Nah, ini wa aqallu zaman tahidu fihil mar'ah, sedangkan perempuan yang sudah dianggap dia haid minimal ulama mengatakan tis'u sinin, umurnya 9 tahun.
Kalau ada yang kurang daripada itu, para ulama terdahulu yang Syafi'iyah menganggap itu bukan haid. Akan tetapi dengan kemajuan zaman sekarang, Allahu a'lam bishawab, kalau memang dia sudah ada tanda-tanda seperti itu, berarti misalnya umur 8 tahun, artinya belum menginjak 9 tahun, bisa jadi itu sudah terhitung haid. Nah, ini tentang wa aqallu tuhri baina haidatain, dan paling minimal jarak antara haid ke haid yang lainnya itu 15 hari para ulama. Wa aqallul hamli, dan paling minimal seorang wanita hamil sittatu ashhur, 6 bulan. Wa aktsaruhu, dan paling lama arba'u sinin, 4 tahun seorang wanita hamil. Wa ghalibuhu, dan yang paling sering menjadi mayoritas wanita hamil tis'atu ashhur, 9 bulan 10 hari gitu ya. Betul? Sepakat lagi ya? Masya Allah. Nah, ini yang mewajibkan mandi. Pahami tentang ini. Kalau untuk pasal selanjutnya tentang haid, nifas, ini ada pasal selanjutnya. Namun ini sekilas gambaran. Haid, nifas, dan kemudian wiladah, melahirkan. Ini sebab seorang wanita wajib mandi kalau sudah selesai. Akan tetapi bukan berarti ketika dia nifas selama 40 hari tidak mandi sekalipun, kecuali di hari 41, tidak. Justru di situ ditekankan dia untuk mandi. Namun mandi besar di terakhir kali untuk dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini. Dan kemudian pembagian yang kami sebutkan tadi tentang mani, madhi, wadi. Mani itu dia keluar yakhruj bitadaffuq. Dia keluar dengan memancar, perbedaannya. Kalau dia keluar dengan memancar, maka itu ciri-ciri salah satunya mani. Dan dia yash'ur biladzah. Seorang yang keluar mani merasakan adanya kenikmatan di dalam dirinya. Yang ketiga, launuhu, warnanya adalah warna bayadul bid, seperti warna putih telur. Dan baunya raihatuhu, seperti persis seperti putih telur ketika dia kering. Kalau dia basah, kal'ajin. Kalau dia basah, mani yang sudah basah, karena nanti di dalam kitab Umdatul Ahkam ada bahasan tentang mengerik. Mengerik itu apa ya bahasa Indonesianya? Mengerok daripada mani yang tertempel di dalam sarung itu sudah kering, dikerok saja. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat di baju Rasulullah atau sahabat yang lainnya menceritakan, maka di situ Rasulullah hanya mengeriknya saja, tidak mencuci, karena mani itu dia suci. Akan tetapi mewajibkan seorang tersebut mandi wajib. Nah, di situ baunya seperti ajin ketika dia basah. Ajin apa? Ajin itu, Bunda tahu ajin? Ajin adonan tepung dikasih air. Nah, seperti itu baunya, kala ajin. Nah, seperti itu ulama mensifatinya. Detail dan cukup jelas. Nah, ini tentang mani. Tentang madhi, dia keluar ketika merasakan satu syahwat, memikirkan syahwat yang amat luar biasa memuncak, maka dia keluar. Dan dia akhfaf, dia lebih tipis. Lawan dari kental apa, Bunda? Cair. Lebih cair daripada air mani. Nah, itu yang keluar madhi. Maka bedakan, ketika keluar madhi tidak mewajibkan mandi, namun dia najis. Madhi itu hukumnya najis, wadi itu hukumnya najis, mani tidak. Tapi dia mewajibkan mandi. Madhi itu najis. Wadi yakhruj aqibal baul. Sedangkan wadi itu keluar ketika habis baul. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi. Ini mewajibkan mandi, ini tidak. Namun ini najis, mani tidak najis. Hukumnya nanti berlaku kepada malabis, pakaian-pakaian yang dipakai. Kalau pakaian yang tertempel berarti dia wajib dicuci. Kalau mani tidak. Akan tetapi dibersihkan. Kalau yang kering dikerik sebagaimana hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, ini tentang mani.
kalau wadi tadi dia keluar setelah dia buang air kecil. Wadi keluar ketika setelah buang air kecil. Au hamlu thaqil, atau dia membawa barang yang berat. Saking beratnya barang tersebut dia bawa keluar, wadi namanya, bukan madhi. Jadi yang tentang syahwat ini, kalau ini dia keluar karena kecapean luar biasa misalnya. Nah ini najis kedua-duanya. Ini bahasan kita. Ini ada spidol bunda? Baik, tidak ada. Ini pembahasan yang mewajibkan mandi 3 yang bersatu antaranya laki-laki dan perempuan, dan 3 yang khusus bagi perempuan saja. Dan kemudian bagaimana tuntunan Rasulullah? Maka di situ dijawab oleh para ulama, wa furudul ghusli thalathah, dan menjadi fardu mandi wajib adalah 3, atau mandi biasanya. Karena kami biasanya kalau untuk mandi biasanya pun kami pakai tata cara ini, karena lebih mengikuti sunnah. Apa itu? Yang pertama an-niyah. Niat, kemarin ingat ada 7 hukum tentang niat. 7, yaitu haqiqah. Hakikat niat itu apa? Yaitu melakukan sesuatu fi'il dengan diiringi dengan azam di dalam hati, melakukan satu perbuatan dengan azam yang amat kuat di dalam hati. Wa hukmun, dan hukum niat adalah wajib. Wa mahallun, tempatnya di hati. Zamanun, kapan zamannya dilakukan? Ketika ingin melakukan ibadah. Wa syurutun, dan syaratnya dia sebagai seorang muslim atau muslimah, dan dia seorang yang mumayyiz, sudah hampir berakal atau balik akil. Dan kemudian kaifiyah, caranya berbeda masing-masing, kapan. Kemudian maksuduha hasan, maksud niat tersebut membedakan antara yang lainnya. Dan wajib berniat ketika seorang muslim mendapati 6 sebab mandi wajib, dia mandi selesai pakai anduk, ternyata dia lupa berniat, tidak dianggap sudah mandi wajib, sekalipun sudah sampoan 2 kali gitu ya, kemudian mandian sabunan 2 kali, lupa masuk dalam kamar mandi, di kamar mandi pun dia lupa untuk melakukan mandi wajib, maka tidak dianggap. Maka ingat, niatkan dari awal sebelum masuk kamar mandi niat mandi wajib. Maka biasakan untuk mandi secara sunnah, pertama dengan niat yang kuat, kemudian izalatun najasa in kana 'alal badan, menghilangkan najis kalau ada di tubuhnya, hilangkan terlebih dahulu. Tuntunannya bukan menggunakan sunnah-sunnah, akan tetapi membersihkan dulu, membersihkan daripada kemaluan dan duburnya terlebih dahulu, baru di situ dituntun dengan mandi secara sunnah. Dan kemudian isalul ma, mengalirkan air ke seluruh tubuh, ila jami'il basyara wa sya'r, ke seluruh rambut dan kulit. Jadi ini adalah anggota tubuh yang paling luar antara rambut atau kulit, betul? Betul. Tidak ada yang paling luar, hanya rambut atau kulit saja yang di luar. Maka itu dialirkan, seluruhnya dialirkan. Sela-sela mata, sela-sela di telinga, di sela-sela kaki, tumit, semuanya dibersihkan. Dan itu yang diwajibkan. Dan ini sah kalau 3 ini sudah dilakukan, fardu ini, tiba-tiba bunda langsung lompat ke kolam renang. Kolam renang yang cukup bagus ya, seperti di Jawa, kami kemarin di Jawa mandi juga di kolam renang dari Umbul, daerah Klaten itu. Jadi masuk ke kolam renang, niat sebelum masuk ini tuh mandi wajib, ceplung, basah semuanya kan? Basah nggak kira-kira? Basah semuanya. Itu ketika bunda keluar memang sudah berniat, itu sah gitu. Karena 3 rukunnya tadi, 3 yang menjadi fardunya. Akan tetapi yang dituntun Rasulullah nggak seperti itu. Mau mandi wajib masuk kolam renang, ceplung. Apalagi yang rumahnya di pinggir sungai Kuantan, kayak Bulat Dewi, tiba-tiba masuk ke Kuantan, ceplung gitu di Kuantan Babu. Itu boleh, tapi tidak disarankan. Apalagi nanti muncul buaya. Rantau Bakung kemarin muncul buaya. Nah selanjutnya, wasunanuhu khamsah, dan yang menjadi sunnahnya ada 5. Pertama tasmiyah, membaca basmalah. Kapan baca basmalah? Ketika mau masuk dalam kamar mandi sudah membaca basmalah.
Masuk dalam kamar mandi, baca basmalah dan a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca basmalah. Dan kemudian wal wudu qabla, wudu secara sempurna. Imma bitakhir atau bitaqdim. Antara dia mengakhirkan ghuslur rijlain atau dia mendahulukan. Antara dia mendahulukan membasuh kaki atau diakhirkan. Artinya dia sudah membasuh wajah, kumur-kumur sudah, membasuh wajah, tangan, kemudian rambut, telinga, kiri kanan. Kemudian dia mau mengikuti cara sunnah, langsung yang selanjutnya boleh, yang langkah yang ketiga. Namun ini perbedaan pendapat dalam pendapat para ulama, boleh didahulukan membasuh kaki baru kemudian dia mandi, atau dia mengakhirkan membasuh kaki, dia mandi dulu terakhir kali baru membasuh kaki, maka itu diperbolehkan. Setelah itu tidak wudu lagi untuk sholat boleh, kalau tidak menyentuh yang lainnya lagi. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan kemudian wa imrarul yad, memijat-mijat sedikit, mengalirkan tangan alal jasad, ke tubuh agar bersih. Jadi bukan hanya air jubur selesai, tapi dipijat-pijat terlebih dahulu. Yaitu wal muwalah, berkesinambungan terus menerus sampai selesai, sampai akhir. Dan kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, cara yang terbaik dalam hadis yang diceritakan ulama dalam kitab Umdatul Ahkam. Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis dalam kitab Umdatul Ahkam hadis yang menceritakan Rasulullah tentang mandi besar, yaitu Rasulullah membasahi kepalanya setelah wudu tadi, membasahi kepalanya terlebih dahulu dengan tangannya. Setelah kemudian itu sedikit reda panas kepala, baru beliau siram sedikit-sedikit 3 kali, lalu badan sebelah kanan sebanyak 3 kali sampai kaki, 3 kali berturut-turut, dan badan sebelah kiri. Setelah basah semuanya sah, boleh sabunan setelahnya. Atau bunda mau mandi dulu, sabunan dulu gitu. Setelah itu baru berniat untuk mandi besar boleh juga. Terserah saja. Nah, itu boleh. Antara bunda sabunan dulu atau diakhirkan sabunannya, pakai sabun. Nah, ini cara mandi Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin bunda ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan tentang mandi besar. Baik, silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan yang ini Pak Ustaz, Baik. tentang nifas dan bulan. Artinya pelaksanaan mandinya, nifas ini setelah habis masa nifas baru mandi wajibnya. Kemudian atau wiladah ini saatnya kapan pelaksanaannya? Wiladah nifas di akhir, setelah dia selesai keluar darah nifas tersebut sampai selesai. Artinya niat untuk mandi wajib itu nanti tentunya di akhir gitu. Tapi untuk membersihkan diri kan setiap hari setelah melahirkan. Kalau melahirkan, kenapa wiladah menjadi sebab? Karena di situ ada nifas yang jaf, yang kering, tanpa ada misalnya dia ketuban kering atau apa namanya istilahnya itu, dia tidak keluar. Maka yang paling rendah disebutkan aqalluz zaman lahdzah. Nifas itu paling sebentar, dia lahdzah, seketika. Ketika lahir, seketika selesai. Maka di saat itu pula ketika wiladah itu yang lahdzah, nifasnya yang seketika. Maka di saat itu, setelah itu dia langsung, tidak menunggu sampai 40 hari ketika memang betul-betul tidak ada lagi. Karena begitu yang dilihat daripada kebiasaan para wanita gitu. Jadi Sudah jelas? Mandi wiladah itu setelah juga bersih itu ya, dalam rentang waktu nifas tadi? Tidak, berbeda dia. Artinya wiladah itu menjadi sebab seorang dia wajib. Namun bukan berarti dia menunggu waktu nifas. Karena nifas, jadi kaitannya gini, seorang melahirkan, waktu yang biasa sering itu 40 hari, ada yang 60 hari, dan ada yang lahdzah. Nah, yang lahdzah itu yang seketika itu masuk yang golongan yang ketiga, wiladah. Sebabnya kenapa dia mandi? Karena dia melahirkan gitu. Karena dia melahirkan itu, sekalipun dia kering, dia tidak keluar darah gitu. Allah. Pelaksanaan itu setelah bersalin. Ya, setelah bersalin. Setelah bersalin. Nah, langsung dia mandi dan kemudian melakukan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk baring di atas lambung sebelah kanan.
Begitu. Allahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Dan kemudian kami ini membuka pada sore hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk puasa Ramadan, silakan. Kalau untuk yang lainnya tentang fikih Ramadan tuntas tadi malam di Masjid Darus Sa'adah, mungkin bisa dilihat, kunjungi daripada video tentang kupas tuntas. Kalau untuk nanti di Masjid Jami kami membahas tentang Ramadan bersama orang-orang soleh terdahulu. Apa saja yang dilakukan orang soleh terdahulu akan kami bahas. Bukan fikih secara tuntas. Kalau fikih yang tuntas, hampir tuntas sebetulnya karena waktunya kemarin sedikit mepet, hampir masuk waktu Isya. Gimana Bunda, ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Terkait puasa. Baik. Puasa pada saat bulan Ramadan kemarin dia hamil, jadi tidak bisa puasa. Setelah bulan ini dia kan menyusui, jadi artinya ketika puasa bulan kemarin itu kan tidak bisa diganti dibayar pada bulan ini karena dia menyusui. Itu apakah puasanya itu nanti bisa tetap difidyah atau tetap diqada juga? Baik. Pertanyaan yang menarik yang kami tunggu-tunggu juga sebetulnya. Nah, ini banyak beberapa orang yang berpendapat salah tentang hal ini. Bagus ditanyakan sama Bunda. Tapi kami tak bisa ngasih hadiah ya Bunda. Ngasih hadiah apa gitu ya. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Jazakillah khairan tentang perempuan yang hamil dan menyusui. Ini dulu pernah di salah satu pondok kami juga membahas tentang ini, dan ahlinya usul fikih sudah menerangkan kepada ustazah-ustazahnya. Jadi dalam hadis ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau yang sakit atau dalam safar, dia mengqadha di hari yang berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi yang dia yutiqu, yang itu dia memberatkan sangat bagi dia untuk berpuasa, bagi dia fidyah. Dalam beberapa golongan pendapat-pendapat sebagaimana juga dalam yang kami pelajari, bahwasanya yang fidyah itu syekhun kabir, yaitu orang yang sudah tua, tidak mampu dia, yang sebentar-bentar 2 jam sekali makan. Ada yang seperti itu? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang umur mungkin 65, 70, 80 sudah seperti itu. Dan bagi mereka fala qada alaih, tidak ada qada bagi mereka. Yang diwajibkan fidyah sesuai setiap hari yang mereka tinggalkan dari puasa tersebut, dan itu ukurannya 1 mud. 1 mud itu yaitu 1/4 daripada sa'. Sa' itu seberapa? Sa' itu 2,5 atau 2,6 sampai 3 kg, maka 1/4 daripada itu. Itu wajib setiap harinya diberikan kepada orang yang miskin, atau memberikan langsung nasi bungkus yang sesuai dengan takaran mud itu. Itu boleh juga. Dan kemudian wal marid, dan orang yang sakit. Idza yurja buru'uhu, jikalau diharapkan buru'uhu, kesembuhannya, faqada alaih, maka dia baginya qada. Kalau dia sakit diharapkan kesembuhan, maka dia qada. Idza la yurja buru'uhu falahu fidyah. Kalau dia fa'alai fidyah, kalau dia tidak mungkin, walaupun dia tidak syekhun kabir, bukan orang yang tua renta, kalau dia sakit, kita lihat sakitnya apa contohnya? Sakitnya sakit ginjal kiri dan kanan pula, 2 nih sakitnya, ginjal kiri dan kanan. Maka yang seperti ini kalau dia tidak mampu sama sekali, kalau dia berpuasa makin menambah sakit daripada penyakitnya tersebut, tubuhnya makin tersiksa, maka orang seperti ini fala qada alaihi fidyah, tidak ada qada baginya, maka baginya fidyah, membayar setiap hari yang dia harus membayar mud.
Bagaimana perempuan yang hamil? Para ulama termasuk Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwasanya mereka yang hamil qadha baginya. Ketika dia sambung sampai menyusui, masuk ke bulan Ramadan masih menyusui, tetap dia mengqadha. Tetap dia mengqadha. Bisa jadi dia ketika di saat menyusui, sebelum menyusui tersebut mengqadha 2 hari sekali atau sepekan itu 2 kali. Ustazah di pondok yang kami ceritakan tadi, ada yang sampai 200 hari hutangnya, gara-gara mengambil pendapat yang dia harus membayar fidyah. Tidak, bukan membayar fidyah. Yang hamil ketika dia mampu untuk ini sebagaimana orang yang safar, jadi kiasnya juga hamil bagi seperti orang yang safar. Kalau dia mampu, fahuwa khairul lahu. Kalau dia mampu itu baik baginya untuk berpuasa. Kalau nggak mampu tidak masalah. Kalau dia tidak mampu tidak masalah, dia tidak berpuasa. Namun dia baginya qadha. Begitu pula bagi yang hamil. Jikalau dikhawatirkan untuk ibu, jikalau dikhawatirkan untuk anaknya, maka dia fayuftir, maka dia berbuka saja, jangan berpuasa. Lebih baik baginya kalau dia mampu. Tapi kalau dia tak mampu, soalnya biasanya ada yang mampu. Contohnya apa? Yang mampu, bayinya umur 8 bulan, beratnya sudah 3,5. Diperintahkan apa biasanya sama dokter? Atau 4 kilo. Diperintahkan untuk diet puasa. Biasanya mampu kalau untuk ibu-ibu yang seperti itu. Nah, maka baginya untuk berpuasa itu lebih baik baginya. Kalau dia tidak mampu, maka dia mengqadha. Berapa lama dia mengqadha? 30 hari. Kapan mengqadha? Ini menyusui, sambung setelah dia selesai menyusui itu. Bisa jadi kemudian saat menyusui pun dia tidak mampu, maka 60 hari diqadha. Karena tadi yang membayar fidyah bagi orang yang syekhun kabir, orang yang tua renta, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Karena bagi perempuan-perempuan ini masa-masa yang spesial bagi dia untuk mengqadha bulan Ramadan, karena diwajibkan baginya. Sekalipun dia juga mendapatkan masa yang spesial ketika hamil ataupun menyusui, gitu ya. Kalau ada yang hutang nih, biasanya ada yang hutang nih, Allahu a'lam bishawab, maka coba diingat-ingat bisa dibayar. Karena pernah ditanyakan, idza mata ahadukum fa alaihi siyam, jika meninggal seseorang di antara kalian dan ada hutang puasa baginya, fayaqdi waliyuhu, maka yang membayar adalah keluarganya. Untuk puasa dibayarkan puasa, hutang puasa. Orang tua kita misalnya punya hutang puasa, yang bayar siapa? Anak-anaknya. Dan itu yang disebutkan Rasulullah SAW dalam kitab Minhajul Muslim salah satunya, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Demikian, Allahul Musta'an. Ada lagi? Baik Bunda. Bayar puasa? Bayar puasa kita, bayar puasa orang tua yang meninggal itu umpamanya di double apa niatnya satu-satu. Niatnya satu-satu. Adapun ketika Bunda mengambil puasa misalnya puasa Daud pas kebetulan dapatnya hari Senin, maka di situ puasa Daudnya ketimpa juga dengan pahala yang Senin, karena setiap hari Senin dan Selasa dan Kamis itu catatan amal manusia dibawa oleh malaikat untuk diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun kembali untuk menulis catatan yang selanjutnya oleh malaikat Senin dan Kamis. Maka Rasulullah senantiasa puasa Senin dan Kamis. Nah itu kalau digabungkan niat tidak diperkenankan. Allahumma shalli untuk mengqadha terutama ya, apalagi itu untuk mengqadha. Saya qadha puasa saya, ini qadha puasa ini, tidak. Ada lagi? Silakan, mungkin ada yang ragu-ragu bertanya diri kiri kanan. Baik, silakan. Fidyah. Ya.
Baik. Artinya untuk hukum puasanya karena tidak ada sebab, dalam artian sebab yang dilarang thamaniyah, kan tadi ada 8. Yahrumu fil haidi wan nifas, yang diharamkan di saat haid dan nifas ada 8. As-shalah was-shaum, qiraatul Qur'an, hamdul mushaf, massul mushaf, wa hamduhu, salat, puasa, membaca Quran, memegang mushaf, membawanya, tawaf, kemudian sa'i, dan kemudian wat'u, dan istimta, jima dan istimta, yaitu bercumbu dengan laki-laki atau perempuan. Itu yang diharamkan ketika haid dan nifas. Fima baina surrah, kalau yang khusus bercumbu ini antara pusar dan sampai ke lutut, itu yang diharamkan. Selainnya dipersilakan. Nah, maka di sini selama sebab itu tidak ada, maka dipersilahkan. Artinya hilang sebab untuk haid dan nifas ini, silakan untuk berpuasa. Akan tetapi bagaimana sebab kita tidak bisa haid itu tadi dengan pil atau yang sebagainya, Allahu a'lam bishawab. Karena itu cukup panjang pembahasan dan kami sudah pernah membahas bersama rekan-rekan tentang hukum menggunakan KB, pil KB, spiral dan yang sebagainya. Para ulama memandang sebagian ada yang menyatakan haram, ada yang makruh, boleh dengan biasanya ada KB alami, lebih diutamakan KB alami atau menggunakan pelindung. Ada yang mengatakan seperti itu, dan itu kalau alami ini tentu boleh, dan dengan menggunakan pelindung itu boleh di saat untuk menjarakkan antara usia anak dari yang satu dengan anak yang kedua, agar tidak mepet, agar kemudian ketika wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu-ibu perempuan ummahat menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna jikalau dia mampu, jikalau dia berkehendak untuk menyempurnakan. Ada 2 tahun untuk menyusui, maka dijarak. Untuk menjarakkan seperti itu boleh. Maka kami bilang tadi membutuhkan dalil dan pembahasan khusus. Tapi rambu-rambunya seperti itu. Ulama ada yang mengatakan boleh untuk menjarakkan saja, dan itu pun dengan Allahu a'lam bishawab, hanya dengan yang alami saja. Adapun dengan yang pil atau yang lain sebagainya, yang seingat kami Allahu a'lam bishawab, sekali lagi tidak bisa kami berikan jawaban yang pasti, itu dilarang. Mungkin ada yang jawaban yang lain, Bunda? Puasanya beliau dengan menyadarkan haidnya gitu, bukan menjarakkan anak gitu loh. Menjarakkan tadi ini dia supayanya puasanya full gitu. Kalau saya nggak pakai, kalau saya minum pil tersebut full, dia bakalan haid. Oh, bakalan haid, bukan dia tidak haid. Bakalan haid kalau saya full. Karena ada di situ kandungannya memang untuk memperlancar haid gitu ya kan. Nah, yang memperlancar haid tadi ini nggak diminum, biar supaya dia nggak haid pada saat puasa, dia supaya full puasanya. Untuk memperlancar haid. Hukumnya apa sih gitu? Jadi di pil KB haidnya gitu loh. Baik. Supaya puasanya supaya tidak haid. Supaya tidak haid hukumnya. Makanya kami bilang tadi menggunakan pil KB itu ada hukumnya. Ya, itu untuk menggunakan pil KB itu ada hukumnya tadi. Kalau tadi ada kandungan 2 berarti dia ada untuk memperlancar, ada untuk menahan, gitu. Pil KB itu fungsinya apa kira-kira? Untuk mengatur siklus haid pada perempuan, Untuk mengatur siklusnya, iya, untuk lancar gitu. iya. Kalau yang diminum tadi Bunda untuk memperlancar, seharusnya itu keluar haid, tapi tidak diminum. Biar full puasanya. Allahu a'lam bishawab. Kalau boleh apa tidaknya, justru tidak diminum itu boleh gitu, silakan. Tapi kebiasaan sebelumnya dia minum itu, minum biar kemudian haid teratur gitu. Harusnya kan sebulan sekali ada haid, kalau Ya. tidak haid karena tidak minum itu. Karena tidak minum justru tidak haid berarti. Iya. Tidak haid artinya puasanya bisa lancar nanti full dari bulan Ramadan. Baik. sebenarnya gini lah ya, jadi KB itu ada suntik dan ada pil gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang pakai suntik 3 bulan itu biasanya tidak haid gitu loh. Yang pakai suntik 1 bulan biasanya haid, dan juga dengan pil 1 bulan itu
Jadi ada sebagian ibu-ibu ini dia supaya full puasanya, beliau ini memakai kontrasepsi KB 3 bulan. Niatnya dia supaya full puasanya tidak menstruasi. Berarti dari awal sudah pakai yang KB 3 bulan tadi. Awalnya sih enggak, karena pengen full puasanya. Artinya itu sebelum bulan Ramadan sudah digunakan, sehingga dia lancar, sehingga kemudian dia tidak haid. Lancar siklus haidnya gitu kan. Ketika dia mau puasa, dia pakai yang 3 bulan nih, biar supaya nggak menstruasi. Biar supaya full puasanya. Nah itu hukumnya gimana tuh? Hukumnya niat dia pakai KB itu untuk dia supaya nggak menstruasi, biar supaya full puasa. Ya, itu penjelasan dari ibu kesehatan gitu ya. Itu bisa bunda sekalian pelajari. Kalau secara hukum kami tidak bisa menjawab secara pasti apakah hukumnya boleh apa tidak. Namun penggunaan itu pun ya, penggunaan dari awal tentang KB, suntik atau yang lain sebagainya, pil, itu pun sudah diperselisihkan di antara para ulama. Gitu. MUI pun sudah ada sebetulnya pembahasan tentang itu. Atau pembahasan mungkin sebagian tidak mengatakan haram, tapi sebagian ulama pun ada yang mengatakan haram. Haramnya kenapa? Karena sekarang banyak orang-orang yang 2 anak lebih baik, ya kan? Ada satu slogan 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik ketika dia memang di saat itu mungkin dia tidak bisa lagi punya anak misalnya. Kalau seandainya dia bisa, ternyata kita lihat orang-orang yang membuat slogan itu di orang-orang di Israel, orang-orang Yahudi, ternyata mereka tidak menggunakan, terus menerus bahkan beranak pinak, punya banyak anak. Nah, sedangkan kita dengan alasan penduduk Indonesia sudah padat sekali, enggak kok. Itu Bukit 30 masih kosong banyak. Ada harimaunya memang tapi banyak yang masih kosong di daerah Talang Mama. Ini masih kosong, kita lihat kan kebun-kebun masih kosong. Kalau mau untuk tempat tinggal bisa saja kalau dia berkehendak. Namun setiap orang pun kan akan yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia, ada yang lahir. Ada yang meninggal dunia, ada yang lahir. Namun hanya slogan-slogan mereka saja membawa hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang menjadikan adanya polemik-polemik dalam hukumnya. Kalau hukumnya tidak bisa kami jawab seperti apa. Gitu. Allahu a'lam bishawab, begitu Bunda. Mungkin menjadi PR kami akan membahas kembali tentang hal itu. Ingatkan kembali tentang hukum menggunakan pil KB. Itu hukum menggunakan pil KB. Karena hukumnya ketika perbuatan itu akan dinilai, perbuatan itu yang dinilai. Hukum meminum atau menggunakan KB itu ada sendiri. Baik, satu dulu Bunda, gimana? Iya. Iya. Allahumma sholli. Iya. Dan ini kan sesuatu perkara yang ada memberikan solusi, pengennya memberikan solusi di zaman modern ini ketika kembangan daripada teknologi kesehatan itu semakin maju. Akhirnya dibuat solusi bagaimana bisa full, tetap nyaman. Tapi dengan apa yang terjadi di zaman terdahulu, di zaman Rasulullah ini bukan mengaitkan zaman dulu memang tidak ada Ustaz. Zaman sekarang kan ada, sudah memudahkan. Namun sekali lagi, apa yang sudah dilakukan oleh para ulama dan wanita-wanita muslimat terlebih dahulu, mereka sudah, orang-orang terdahulu sudah menjalani kehidupan sehari-hari bagaimana. Ketika mereka ternyata ada waktu-waktu yang itu batal, maka itu batal. Satu waktu, misalnya dalam untuk melakukan tawaf mereka tidak bisa misalnya, atau yang lain sebagainya, maka mereka qada atau yang lain sebagainya. Ada lagi Bunda? Berarti pertanyaannya cukup panjang, kita belum masuk ke pasalnya nih ya. Pasal dalam haid, nifas dan melahirkan ini belum sebetulnya. Ada lagi? Kalau yang pernah mendapati, Anda di antara Bunda yang sudah berhaji, apa yang dikatakan oleh mursyid, petunjuk atau guide haji? Apa hukumnya?
Tidak tahu? Atau Bunda langsung pakai saja? Ada yang tahu hukumnya? Maka kita cari tahu insyaallah. Ada lagi tentang puasa, mungkin silakan ada yang ingin bertanya. Selesai? Baik, silakan. Mau bertanya? Gini loh Pak, ini tadi kan tentang yang mewajibkan mandi gitu. Iya. Bertemunya kan 2 sifat gitu kan, wajib mandi. Maksudnya bertemunya 2 malam. Nah, gimana sama orang-orang yang melakukan sodomi? Orang yang melakukan sodom. Karena ada sebagian suami istri itu melakukan Astagfirullah. dari Na'udzubillah min dzalik. gimana karena ya pernah ada kasusnya seperti itu jadi makanya gimana punya apakah dia wajib mandi atau tidak. Terus gimana dengan puasanya? Baik. Apakah itu dia kalau misalnya pada saat puasa siang hari melakukan itu dia wajib membayar kafaraah? Kalau dilakukan di siang hari puasa. Baik. Pertanyaan bagus. Pertama, hukum sodomi haram. Yang kedua, apakah dia mewajibkan mandi? Iya. Karena dia terhitung itu dengan jima. Terhitung dia. Maka di situ ada hukum-hukumnya tersendiri. Dia melakukan di depan, di belakang, apalagi dengan orang-orang yang ini, hukumnya nanti masuk ke hukum liwat. Ada hukum liwat kalau dia sesama laki-laki. Liwat itu kaum Nabi Lut. Nah, itu liwat. Yaitu mereka melakukan suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nukhtun, perempuan dengan perempuan, walaupun perempuan dengan perempuan dengan cara yang berbeda, namun untuk seperti itu ada yang mereka lakukan. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Di zaman Nabi Lut alaihissalam mereka dihukum dengan dilempari daripada batu-batu dari jahanam. Tempat mereka melakukan seperti itu, disuruh diperintahkan Nabi Lut untuk pergi, akan tetapi istrinya yang ternyata masih juga mendukung perbuatan kaumnya tersebut, Nabi Lut alaihissalam. Maka di situ termasuk terhitung. Allahu a'lam bishawab. Dan itu pertama hukumnya haram. Yang perlu diperhatikan itu hukumnya haram. Karena di situ dalam ayat yang Allah firmankan, nisa'ukum harthul lakum. Perempuan itu adalah ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi daripada perempuan-perempuan kalian anna syi'tum, dari manapun yang dikehendaki. Anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum. Datangi, akan tetapi yang dilarang itu adalah fi. Perhatikan kalimat fi, ada kalimat min. Kalau dia berbuat hubungan suami istri fi, yaitu ke dalam dubur, maka ini hukumnya haram. Akan tetapi dulu di saat zaman Rasulullah SAW, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi mengatakan kaum muslimin berbuat sesuatu yang itu tercela karena mendatangi perempuan dari belakang. Padahal itu min. Kalau dari, kalau ini di artinya. Kalau ini dari. Kalau dari belakang, orang-orang Yahudi membuat isu bahwasanya melakukan dari belakang membuat anak yang lahir matanya juling. Tidak. Ini diperbolehkan. Kalau ini yang tidak diperbolehkan. Ini masuknya nanti ke dalam pembahasan kitab Sutra Ungu namanya. Ini. Dan kemudian apa tadi? Apakah dia dapat kafarah? Betul. Ada satu kisah datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ahlaktu, wahai Rasulullah, hancur saya, hancur. Ma ahlakaka, apa yang menghancurkanmu? Waqa'tu fi zawji, waqa'tu fi imraati. Aku melakukan hubungan suami istri, wa ana shaim, dan aku puasa Ramadan. Lalu kemudian ditanyakan, hal tajidu ma tu'tiq, apakah kamu bisa membebaskan seorang budak? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Hal tajidu,
antasuma syahraini mutatabi'ain. Ini urutan, silakan dicatat. Membebaskan budak tidak bisa orang ini tadi. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Orang tersebut tubuhnya lemah, tidak punya makanan, mengatakan tidak wahai Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, hal tajidu an tut'im miskinan, apakah kamu bisa memberikan makan kepada orang-orang yang miskin? Dia juga mengatakan la. Maka kemudian perhatikan Bunda, Rasulullah kembali ke belakang membawa bi'arakin, membawa kurma, membawa 1 karung berisi kurma. Arak itu karung berisikan 15 sok, 2,5 kilo, 2,6 atau 3 kilo kali 15. Itu isi karung tersebut, sekitar 45 atau 50 sok. Nah itu 50 kilo tamar kurma dibawakan kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, nih ambil bagikan kepada orang-orang miskin di desamu. Akan tetapi orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal tajidu afqaru minna ahad, apakah kamu mendapatkan ada orang yang lebih miskin daripada aku di desa tersebut? Malabataiha, tidak ada di antara desa tersebut kecuali aku yang paling miskin. Rasulullah tabassam, tertawa melihat kejadian itu sampai terlihat nawajizuhu, badat nawajizu, terlihat gigi gerahamnya gara-gara perbuatan orang tersebut. Dia berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, namun dia orang yang sangat miskin, orang tidak punya apa-apa, paling miskin. Rasulullah membawakan kurma agar dikasihkan ke 60 orang miskin. Ternyata dia pun tak mampu karena dia yang paling miskin di desa tersebut. Akhirnya dibagikan ke keluarganya saja. Makanya Rasulullah tertawa, ya sudah, bawa pulang, kasih ke keluargamu, gitu kata Rasulullah. Jadi urutannya 2 bulan berturut-turut. Hukum ini sama dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, atau makan dan minum di bulan Ramadan secara sengaja. Hukumnya dia kafarah, antara dia membebaskan budak, kalau sekarang tidak ada, maka pilihan yang kedua menjadi wajib baginya, puasa berturut-turut di bulan setelah bulan Ramadan tersebut, berturut-turut. Kalau dia tidak mampu berturut-turut, tapi ketidakmampuan ini dilihat karena yang pertama dia sakit, tidak diharapkan sakitannya, atau yang kedua dia sudah tua renta, tidak mampu lagi melakukan. Akan tetapi dia melakukan di siang hari bulan Ramadan tersebut, seperti itu. Padahal orang yang tua renta saja dia tetap misalnya menghormati, atau orang yang sudah batal pun dia tetap menghormati waktu saat itu. 60 orang miskin diberi makan 1 mud setiap orangnya. Akan tetapi yang pertama yang wajib puasa 60 hari secara berturut-turut. 10 hari puasa, 1 hari di hari ke-11 batal puasanya, ikut pesta kan, pulang dari awal, mulai dari nol, seperti kita ngisi bensin di Pertamina, mulai dari nol ya bu, gitu. Jadi mulai dari nol lagi, tidak terhitung. Sudah 1 bulan penuh, 30 hari, tiba-tiba di hari yang ke-31 batal, 32 batal, maka wajib mengulang dari awal lagi. Ini agar orang-orang tidak tala'ub, kata ulama, tidak bermain-main dengan syariat Islam tentang puasa Ramadan. Tentang puasa Ramadan termasuk makruhat, yaitu memandang istri terlalu lama. Mudawamatun nazar fi zaujah, melihat istri terlalu lama. Untuk suami agar tidak memandang istri terlalu lama, maka istri jangan berdandan soleh yang begitu cantik di siang hari bulan Ramadan. Gitu, bagi seorang istri. Seorang suami sudah menjaga, ternyata seorang istri yang mancing, maka nanti yang menjadi kafarah bagi keduanya masing-masing 2 bulan, 2 bulan, masing-masing 2 bulan.
Nah di situ termasuk makruhat, nanti makruhat yang diharamkan. Berpikir terlalu lama tentang hubungan suami istri, melihat terlalu lama kepada istri, mencium istri, itu yang dimakruhkan di dalam Ramadan. Gitu. Ya, 60 orang. Satu kali kasih. Atau satu orang yang paling miskin, tidak ada orang miskin di desa kita kecuali orang itu, maka dikasih selama 60 kali. Satu mud gitu. Atau dua orang sebanyak 30 kali misalnya, seperti itu. Yang kita anggap dia tidak mampu, maka cari yang paling afqar, yang paling fakir. Jangan orang yang sudah bisa beli sepeda motor, beli mobil dikasih juga, itu jangan. Yang paling fakir dikasih. Tapi sekali lagi ini tidak bisa dilewati kecuali dia memang betul-betul tidak mampu berpuasa. Nah itu susah. Ini juga berkaitan dengan yamin, sumpah. Orang yang melanggar sumpah, yamin, kafarahnya pun seperti itu. Antara dia memberikan makan seorang miskin atau dia berpuasa. Namun ini bertingkat. Kalau yang untuk berpuasa ini bertingkat, tidak boleh dilangkaui. Kalau ada budak di zaman ini, budak dibebaskan. Harga budak tergantung. Kalau budaknya bagus, pandai, pintar, cantik, lebih mahal. Bisa harganya misalnya murah 500 juta gitu. Ya itu yang harus dibebaskan. Gitu. Ada lagi? Baik. Iya. Iya. Salah satu. Tidak. Ini bukan takhir, bukan pilihan, akan tetapi urutan. Tapi kalau untuk perempuan puasa 2 bulan itu kan nggak bisa tuh Pak, gimana? Iya, karena dia haid selama 1 bulan. Apa mungkin dia yang Iya. Oleh karena itulah hukum ini dibuat karena agar perempuan tidak melanggar. Karena ini susah, agar tidak talak. Akan tetapi kalau bagaimana perempuan yang haid, ada haid misalnya seperti itu, bisa jadi nanti dia masuk ke dalam ranah orang-orang yang perempuan yang dewasa, menopause mungkin kan, berarti untuk mengkafarahnya. Tapi bagaimana yang haid, Allahu a'lam bishawab.